Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخاتم رسله عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم. أيها الجماعة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, para pemuda dan pemudi Islam, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Katsir bin Qais. Beliau mengatakan, suatu ketika aku sedang berada di majlis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Darda ini salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu mereka berada di daerah Damaskus. Sekarang kita faham Damaskus berada di wilayah Suriah. Kemudian tiba-tiba datanglah seseorang kepada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian orang itu mengatakan, "Ji'tuka min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li hadithin sami'tuhu annaka tuhaddithu bih." Aku datang jauh-jauh kemari ke Damaskus dari kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya datang enggak lain enggak bukan tujuannya karena saya mendengar bahwasanya engkau menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu itu Abu Darda enggak serta-merta mengiyakan. Abu Darda radhiyallahu taala anhu bertanya pada orang ini, "Aw li syai'in ghairih?" Atau mungkin kamu punya kepentingan lain selain untuk belajar datang kemari, mungkin punya niat lain. Orang ini bilang enggak. Au ja'aka litijarah, au ja'a bika litijarah, atau kamu datang untuk dagang. Qala la, saya datang bukan buat dagang, bukan buat hal apapun, datang ke kemari jauh-jauh, enggak lain enggak bukan tujuannya adalah untuk mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu itu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu pun mengatakan, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja bersusah payah, berlelah-lelah, tujuannya enggak lain enggak bukan untuk talabul ilmi, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Marilah kita semua mengikhlaskan niat kita untuk bertalabul ilmi pada pagi hari ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus para pemuda dan pemudi Islam yang kelak akan menjadi penerus dan pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda yang kedepannya akan menjadi panutan dan menjadi sejarah bagi generasi-generasi yang akan datang berikutnya. Pagi hari ini, di pagi hari yang penuh berkah ini,
Masya Allah ya, saya melihat wajah-wajah yang tidak asing. Bukan cuma tidak asing, tapi wajahnya Masya Allah berseri-seri bercahaya. Dan saya teringat firman Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari kiamat nanti, wajah orang-orang beriman ini akan bercahaya, akan terang benderang. Ila rabbiha nadhirah. Mereka akan memandang kepada Rabbnya. Dan ini enggak lain enggak bukan merupakan sebab atau salah satu sebab yang menjadikan wajah seseorang itu bercahaya berseri-seri, enggak lain enggak bukan adalah talabul ilmi. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sudah sering kita dengarkan bersama-sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha kama sami'a." Semoga Allah tabaraka wa ta'ala. Ini siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Ustadz atau siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung didoakan oleh Rasulullah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan orang yang mendengar sabdaku ini, kemudian dia menghafalkannya, wajahnya kelak akan berseri-seri di yaumil akhir. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, hendaknya kita bersungguh-sungguh, kita serius, kita ikhlaskan niat kita dalam thalabul ilmi, dalam rangka jauh-jauh kita datang kemari, dalam rangka enggak lain enggak bukan adalah menjawab seruan Allah. Enggak lain enggak bukan kita datang untuk kita menjadi orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat walir rasul, idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila engkau diseru kepada hal yang membuat engkau hidup. Jamaah sekalian, para pemuda dan pemudi yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, pagi hari ini antum dan antunna semuanya datang tidak lain tidak bukan untuk menjawab, memenuhi sinyal yang Allah berikan. Sinyal-sinyal kebaikan, sinyal yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana salawatnya ini? Mana salawatnya? Sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah ingin berikan padanya kebaikan, orang yang Allah ingin berikan padanya rahmat, Allah akan jadikan dia orang yang faqih, faham terhadap urusan agamanya. Bayangkan di antara banyaknya para pemuda, wabil khusus di hari Ahad ini, betul ya? Di hari Ahad, Senin sampai Jumat sekolah, betul. Sabtu les, Ahad hadir kajian, Masya Allah. Di antara banyaknya para pemuda yang jumlahnya jutaan, subhanallah, Allah pilih antum sekalian. Di antara banyaknya jumlah manusia, yang mana Ahad manusia banyak yang lalai, berleha-leha, bersantai-santai. Senin sampai Sabtu urusan dunia. Hari Ahadnya bukannya belajar memberikan haknya untuk Allah, yang mana hak tadi menjadikan dia hidup, dia mendapatkan manfaat, tapi digunakan untuk berleha-leha. Bahkan sebagian manusia memanfaatkan hari Ahad untuk dia bermaksiat, berdurhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Waliyadu billah. Tapi antum semua di sini hadir. Alhamdulillah, inilah karakter-karakter yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karakter yang kelak akan mendapatkan naungan Allah di yaumil akhir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih." 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan Allah tabaraka wa ta'ala di hari di mana tidak ada naungan sama sekali. Dan kita faham ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya nanti matahari akan mendekat kepada kita semua. Waktu itu semua orang tenggelam, penuh dengan keringat, subhanallah. Semua merasakan panas,
Tapi ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, yang mana hari tersebut tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Disebutkan di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda, para pemudi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla la ya'jabu minasy-syabi laysat lahu sabwah." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala benar-benar merasakan kagum terhadap pemuda yang tidak memiliki karakter sabwah. Sabwah ini kata para ulama karakter keanak-anakan yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kita anak kecil ya. Anak kecil itu kalau minta apapun harus dituruti. Dan subhanallah pemuda ini adalah fase pertengahan. Orang pertama lahir dalam keadaan bayi. Kemudian beranjak waktu menjadi anak-anak. Beranjak waktu menjadi seorang pemuda dan pemudi. Beranjak waktu sampai menjadi orang dewasa. Dan biasanya karakter pemuda ini adalah karakter yang kadang masih terbawa sifat anak-anak. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala kagum terhadap para pemuda yang mereka bisa mengendalikan hawa nafsunya. Para pemuda dan pemudi serta pemirsa budiman yang berada di rumah yang senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, detik berganti detik, hari berganti hari, bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun. Dan subhanallah, anak-anak yang dahulu kita lihat masih anak-anak, masih bermain, sekarang telah menjelma menjadi para pemuda dan para pemudi. Yang mana setelah itu mereka akan masuk kepada fase-fase dewasa. Tapi yang jadi pertanyaan kita ini sebenarnya, apa sih esensi kehidupan yang sedang kita jalani saat ini? Lahir, tumbuh anak-anak, tumbuh masa remaja, tumbuh dewasa. Sebenarnya intinya ini apa sih semuanya? Buat apa sih kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Coba kita renungkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Kullun nasi yagdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Setiap hari seseorang akan berlalu, yang kecil menjadi dewasa. Jadi pemuda menjadi dewasa. Dan sebagian ada orang-orang yang tidak Allah berikan padanya kesempatan untuk menjadi orang dewasa. Kecil diambil sama Allah, pemuda diambil sama Allah, pemudi diambil sama Allah. Ada lagi Allah berikan kesempatan sampai dia usia dewasa, sampai dia usia sepuh. Ini semua setiap hari berlalu orang. Dan di antara mereka ini ada orang yang karakternya karakter yang luar biasa. Orang yang berusaha membebaskan jiwanya dari hawa nafsu, membebaskan dirinya dari belenggu dosa, membebaskan dirinya dari murka Allah tabaraka wa ta'ala. Namun juga di antara mereka ada karakter orang yang mana dia menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Wal'iyadzu billah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Dan ini adalah jalan Allah yang satu yang lurus. Maka ikutilah jalan Allah dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan selain jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman dalam surat dan dalam ayat yang telah kita hafalkan bersama-sama, "Wa hadainahun najdain." Dan kami telah tunjukkan kepada manusia dua jalan. Disebutkan oleh para ulama, tariqal khairi wa tariqal syarr. Allah tabaraka wa ta'ala telah memberitahu pada kita, telah dijelaskan ini loh jalan yang baik, ini loh jalan yang buruk. Tinggal tadi bagaimana manusia ini memilih jalannya. Karena kita faham ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Huffatil jannah bil makarih." Surga ini jalannya dipenuhi dengan hal-hal yang kita nggak suka. Jam berapa sekarang ini? Jam berapa? 9:30. Bayangkan, antum tadi jam 4 sudah harus bangun. Betul?
ini enggak cuma seminggu sekali, setiap hari. Nanti ketemu waktu zuhur. Wa subhanallah, contoh nih kita hari Ahad sekarang. Di mana banyak orang-orang fi ghaflah, dalam keadaan lalai, tapi subhanallah antum semua hadir di sini. Tapi tadi, inilah jalan menuju surga Allah tabaraka wa taala. Memang dipenuhi dengan hal-hal yang kita kurang suka. Hal-hal yang jiwa itu sebenarnya pengen lari daripadanya. Antum suruh puasa, ya. Ketika orang pada makan di siang hari, orang banyak yang makan, kita disuruh berpuasa. Malam hari, ketika banyak orang tertidur, lelap dalam mimpinya, kita kalau mau jadi hamba Allah yang benar-benar hamba Allah, kita suruh bangun. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salat malam ketika manusia yang lain semua tertidur, maka engkau akan masuk surga dalam keadaan selamat. Inilah surga, jalannya penuh rintangan. Adapun neraka sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuffatin nar bisyahawat. Neraka ini dipenuhi dengan hal-hal yang orang ini semua senang syahwat. Malam gak usah bangun, tidur lanjut sampai subuh, sampai siang tidurnya. Orang puasa gak perlu puasa, orang taat dilarang ini larang itu gak perlu. Ya inilah jalan menuju neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan menuju surga Allah ini sulit banget, banyak rintangannya. Dan jalan ini hanya bisa ditempuh oleh orang-orang yang benar-benar berazam, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang sabar, orang-orang yang senantiasa mempertahankan imannya, bagaimana agar imannya itu tidak down, bagaimana imannya jangan sampai turun. Karena kita paham semua ya, iman itu naik turun. Jadi tadi, di zaman sekarang itu sudah jalan menuju surga susah, apalagi fasilitas-fasilitas menuju neraka diperbanyak. Fasilitas-fasilitas maksiat semakin bertambah, tambah hari makin tambah maksiat. Apalagi antum para pemuda ini, Masya Allah, dalam keadaan fisik yang gagah, dalam keadaan pengetahuan yang sedang bertambah terus, finansial yang masih terjamin, belum ada beban tanggung jawab, maka tentu pintu-pintu kemaksiatan ini semakin terbuka lebar. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Ya'ti 'alan nasi az-zaman, Ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabid 'ala dinihi kal-qabid 'alal jamar. Akan datang suatu hari nanti sebuah zaman yang mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Susah memang. Ketika teman-teman antum di sana maksiat, pergi ke sana kemari, hari Ahad pergi ke tempat-tempat yang Allah haramkan, antum datang ke Masjid Baitur Rahman, yang mana ini tentu akan makan waktu, datang dari rumah jauh mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sunnah Rasulullah SAW. Tapi ini memang inilah jalan menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala. Hibat fillah, para pemuda dan pemudi serta para pemirsa yang berada di rumah yang senantiasa dalam naungan Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana kita fahami bahwasanya al-iman yazid wa yanqus, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu naik turun, naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Maka bagaimana caranya kita ini senantiasa istiqamah di atas keimanan tadi? Bagaimana caranya kita ini menanggulangi futur? Futur ini seseorang setelah sebelumnya dia bersemangat ibadah, tiba-tiba akan datang waktu bagi dia rasa lelah, rasa capek. Maka disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hanzalah Al-Usaidi. Beliau adalah salah seorang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengannya, berpapasan. Dan ini bagaimana kebiasaan para sahabat. Dan ini juga merupakan sunnah yang kadang-kadang dilupakan sama kita. Para sahabat ini saling bersaudara. Mereka memahami firman Allah tabaraka wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin ini bersaudara. Yang namanya saudara ini
benar-benar perhatian dengan keadaan saudaranya. Antum selepas kajian ini dan antuna selepas kajian ini, kalau ketemu saudara atau saudari muslim, tentu ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat, tanyakan kabarnya. Ingat ya, jangan kebalik ya. Nanti ikhwan ketemu akhwat nggak kenal, nanya kabarnya. Nah, ini bukan lagi ketaatan tapi maksiat ini. Tanya bagaimana kabarnya. Dan inilah yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq ketika berjumpa dengan Hanzalah Al-Usaidi. Dia bertanya pada Hanzalah, bagaimana keadaanmu hari ini wahai Hanzalah? Maka Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu pun mengatakan, nafaqa Hanzalah. Hanzalah hari ini telah menjadi seorang yang munafik. Ditanya kabar, jawabannya Hanzalah telah menjadi orang munafik. Kemudian Abu Bakar pun mengucapkan, subhanallah. Apa yang kau katakan? Nanya Abu Bakar, maksud kamu apa ngomong begini? Maka Hanzalah radhiyallahu ta'ala pun mengatakan, kita ini kalau kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir di majlis ilmu, Nabi sampaikan tentang surga, tentang neraka, subhanallah, seakan-akan semuanya ini jelas, seakan-akan surga di depan, neraka di depannya. Iman kita bertambah. Dan ini sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang apabila disebutkan firman Allah tabaraka wa taala, disebutkan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, imannya bertambah. Ini Hanzalah begitu. Bukan cuma Hanzalah, kita juga, saya yakin, ana, antum, antuna semua, kalau disebutkan ini, insya Allah merasa apa? Termotivasi dengan ibadah. Lain halnya beres baca kafaratul majlis, keluar dari masjid. 5 menit saja keluar dari masjid. Nah, tadi manusia kembali kepada kelalaiannya. Begitu pula Hanzalah. Nah, ketika Hanzalah sampaikan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia pun mengatakan, kalau begitu, Abu Bakar pun menjawab, Abu Bakar As-Siddiq menjawab, kalau begitu bukan cuma engkau wahai Hanzalah yang munafik. Saya juga merasakan perasaan yang sama. Kalau pulang ke rumah ini lupa semua sudah. Akhirnya mereka berdua pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hanzalah pun menyampaikan hal tadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, in tadumuna ala ma takuna indi, seandainya kalian tetap istiqomah sebagaimana kalian berada di sisiku, kata Rasulullah, niscaya malaikat akan turun dan menjabat tangan kalian. Walakin sa'ah kata Rasulullah, tapi sejenak tadi. Manusia itu memang ada karakter capeknya, ada bosannya. Namun jangan sampai bosannya antum, capeknya antum, ini antum hibur, antum hilangkan dengan kemaksiatan. Makanya kata para ulama, di antara hikmah banyaknya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca Al-Quran, puasa, sedekah, nanti ada sholat ini, ada puasa ini dan puasa itu, macam-macam, enggak lain enggak bukan supaya apa? Supaya orang tidak merasa bosan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala maha hakim, maha bijaksana. Allah tahu karakter hambanya. Manusia ini kadang tidak bisa menetapi satu jalan untuk waktu yang lama. Dia perlu ada selang-seling. Nah tadi, kita selang-selingi dengan ketaatan juga kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana seorang badui pernah, ada seorang badui ini ya. Ini kisah-kisah badui ini Masya Allah banyak ngasih kita gambaran tentang samahah al-Islam, tentang lapangnya, luasnya agama Islam, tentang mudahnya agama Islam. Disebutkan bahwasanya seorang badui datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, syariat Islam ini sudah begitu banyak. Kita suruh sholat, zakat, puasa, haji, belum lagi amal-amalan sunnah, ini banyak banget ya Rasulullah. Fadullani ala syai'in atathabbathu bih. Kalau gitu ya Rasulullah, berikan padaku satu saja ya Rasulullah, syariat yang gampang, yang bisa saya kerjakan terus menerus. Karena tadi ini badui ini kerjanya pindah-pindah tempat.
nyari rumput, ngasih makan kambingnya, dia ngangon keliling-keliling. Dan dia mungkin merasa berat untuk berpuasa karena Jazirah Arab ini Masya Allah panasnya nggak kayak di sini. Di sana bisa 50 derajat. Ini zaman Rasulullah dia jalan bisa jadi nyeker. Nyari air, nyari makan susah sudah semua. Sehingga dia mungkin susah puasa, susah banyak sholat, susah ini, susah itu. Tapi lihat, dengan susahnya saja dia masih termotivasi untuk mencari amalan yang dia bisa pegang, yang dia bisa kerjakan. Amalan yang mudah dia untuk laksanakan. Sampai Nabi SAW pun bersabda, La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Iya, ada satu amalan yang kamu bisa kerjakan, yaitu hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Jadi kita semua ini kalau kesibukan lagi luar biasa, lagi ada futur, lagi capek, yang biasanya puasa Daud, yang biasanya Senin Kemis, yang biasanya Ayyamul Bid, lagi merasa lelah, futur. Ini wajar. Tapi tadi diisi, diselingi dengan ketaatan kepada Allah yang ringan. Dengan apa? Berzikir kepada Allah. Nabi juga bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, disebutkan bahwasanya kalimatani khafifatan 'ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nanti keluar dari sini jangan lupa, kalau keluar lagi nunggu kendaraan atau lagi ngapain, lagi macet, jangan ngelamun. Tapi tadi subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jamaah sekalian, para pemuda dan pemudi yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Mungkin kita lihat di sini di antara kita ada yang lagi sibuk mempersiapkan masa depannya, mempersiapkan studi lanjutnya, mempersiapkan sekolahnya, mempersiapkan dan lain-lain sebagainya. Bagaimana caranya dia sukses di masa depan? Bagaimana harapannya di masa depan dia mendapatkan keamanan, baik dari segi finansial, segi kehidupan dan lain sebagainya. Namun tadi, terkadang kita lupa masa depan yang paling nyata, masa depan yang benar-benar masa depan yang setelahnya tidak ada lagi masa depan, yaitu masa depan berupa alam akhirat. Antum semua dengan predikat, sertifikat pendidikan antum, S1, S2, S3, sertifikat tanah, sertifikat rumah, semua dikumpulkan ini, wallahil azim, ini semua nggak diaku sama Allah. Ini semua tidak bisa menjadi validasi antum sebagai hamba Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, imma syaqi wa imma sa'id. Entah sebagai orang yang celaka atau orang yang berbahagia. Dan predikat tertinggi yang harus dicapai seorang mukmin adalah dia kembali sebagai hamba Allah, sebagaimana Allah firmankan, Ya ayyatuhan nasul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kembali kepada Allah sebagai jiwa yang ridho terhadap Allah, juga diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ini yang kita cari. Kita pengen diaku sama Allah sebagai hamba Allah yang benar-benar hamba Allah. Hamba yang pulang seakan-akan pulang kepada keluarganya. Hamba yang diterima sama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang kita cari dalam kehidupan kita ini. Oleh karenanya tidak ada bekal yang lebih baik harus kita siapkan selain istiqamah atas keimanan kita dengan cara bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah, persiapkan semua dengan perbekalan takwa, karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Jamaah sekalian, para pemuda dan pemudi serta para pemirsa yang berada di rumah, di antara kiat-kiat agar iman tidak down, agar iman tidak melesat turun, maka yang paling pertama adalah hendaknya seseorang mempelajari ilmu syar'i. Kita semua ini dalam rangka mempertahankan keimanan kita, senantiasa menjaga
Iman kita biar nggak turun, kalau bisa naik terus. Kalau turun, turunnya sedikit. Bukan turun sampai melesat ke bawah, waliyadzubillah. Ini cara yang paling kita bisa kerjakan adalah apa diantaranya? Bertolabul ilmi, belajar ilmu agama. Karena jamaah sekalian, ilmu yang benar adalah salah satu sebab amalan seorang hamba diterima setelah ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilmu yang dibangun di atas Quran dan Sunnah, yang mana dikerjakan sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ini adalah ilmu yang akan menjaga keimanan kita. Maka kita semua di sini harus belajar bagaimana caranya menjadi hamba Allah. Bagaimana caranya senantiasa menjaga keimanan kita. Bagaimana hak-hak dan kewajiban seorang muslim, seorang mukmin. Bagaimana hak kewajiban seorang muslimah, seorang mukminah. Kita harus tahu tadi. Sebagai laki-laki apa sih hak dan kewajibannya? Sebagai wanita apa hak dan kewajibannya? Sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai pemuda, ini semua butuh namanya ilmu. Dan ilmu ini, jamaah sekalian, merupakan hal yang dapat menambah keimanan kita serta menyelamatkan kita dari berbuat salah dalam beragama. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, "Man abadallaha bighairi ilmin, kana ma yufsidu akthar mimma yuslih." Orang yang beribadah kepada Allah tanpa bekal ilmu sama sekali, tentu orang ini lebih banyak merusak daripada membawa kebaikan. Niatnya baik ya, sholat misalkan 1000 rakaat. Habis sholat 1000 rakaat, besoknya datang untuk fisioterapi. Ya, habis sholat 1000 rakaat cari tukang urut. Ini sudah salah. Amilatun nasibah. Capek beramal, tapi apa hasilnya? Tasla naran hamiyah, masuk neraka. Sebagaimana umat Nasara, capek sampai enggak nikah, ninggalkan kenikmatan semua. Dunia harusnya dia kendalikan, ditinggalkan. Isa alaihissalam yang seharusnya seorang nabi utusan Allah dijadikan anak Allah. Rahbaniyah, ninggalkan dunia. Gak ngapa-ngapain. Apa hasilnya? Masuk neraka Allah, waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, kiat agar kita imannya tidak down. Kiat menjaga keimanan kita adalah memperbanyak teman-teman yang saleh. Teman-teman yang senantiasa membuat kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita semua dengan panggilan iman di sini. Kalau antum beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau bersama orang-orang yang jujur dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Dan hendaklah kamu ini istiqomah, bersabar, menapaki jalan, tetap bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya, orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang senantiasa bertaqarrub, pengen dekat dengan Allah Tabaraka wa taala di pagi hari dan juga waktu sore hari, yang mana tujuan mereka ibadah enggak lain enggak bukan hanyalah mengharapkan wajah Allah. Ini penting ya, kumpul sama orang-orang saleh, orang-orang yang ikhlas karena Allah Tabaraka wa taala. Dalam hadis diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul jalisi salih wal jalisi su kamathali sahibil miski wal kairil haddad." Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk, kata Rasulullah, seperti berteman dengan tukang minyak wangi atau pandai besi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik minyak wangi tidak akan membuat kamu rugi sama sekali, kata Rasulullah. Entah kamu beli minyak wangi darinya, atau kamu dikasih, atau minimal-minimal kamu mencium wangi darinya. Kita berteman sama tukang minyak wangi, dengan teman dekat ya tadi, entah kita beli, atau kita dikasih, atau minim-minim kita mencium, Masya Allah baunya enak nih. Adapun pandai besi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau pasti akan mendapatkan dari dirinya bau badan.
itu paling minim. Atau juga percikan besi yang dia pukul, percikan api yang keluar dari besi yang dia tempa akan membakar baju. Para pemuda dan pemudi serta pemirsa yang berada di rumah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis lain, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu akan senantiasa sesuai dengan kebiasaan teman karibnya. Kalau temannya hobinya maksiat, temannya hobinya dosa, ya tadi. Kemungkinan yang namanya karakter itu menular sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hendaklah kita memperhatikan dengan siapa kita ini berteman. Disebutkan dalam sebuah bait syair, "Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin muqtadi." Jika engkau ingin mengetahui tentang keadaan seseorang, tanyalah siapa temannya. Kata seorang penyair, kamu pengen tahu seseorang, cari tahu siapa temannya. Karena sesungguhnya seseorang itu selalu mengikuti teman-temannya. Kita misalkan nggak tahu karakter dia orang baik atau orang buruk. Paling gampang apa? Tanya teman-temannya. Cari tahu dia berteman sama siapa. Oh, berteman sama A, B, C, sampai Z semuanya orang buruk. Sudah barang tentu, oh ya sudah kurang lebih karakternya ya sama seperti temannya tadi. Juga orang yang buruk, waliyadzubillah. Kemudian jamaah sekalian, saya teringat sebuah cerita tentang Mus'ab bin Umair, seorang pemuda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Yang mana dia ini memilih teman-teman yang baik. Kita dibilang tentang pertemanan ya. Mus'ab ini berasal dari kalangan orang kaya bangsawan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan tentang Mus'ab, "Ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsanu limmatan wala araka hullatan wala an'am ni'matan min Mus'ab bin Umair." Nabi mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah ini yang lebih rapih rambutnya, paling bagus pakaiannya, paling banyak nikmatnya daripada Mus'ab bin Umair. Ini di awal fase Islam. Bagaimana Mus'ab ini adalah orang yang sangat dimanja oleh ibunya. Semua kebutuhannya dipenuhi. Maka disebutkan Mus'ab ini kalau jalan atau lewat satu tempat seperti sebuah gang, orang-orang bisa tahu ini kayaknya Mus'ab baru lewat tadi. Padahal sudah nggak ada Mus'abnya. Kenapa? Karena sisa bau wanginya yang tersisa. Subhanallah, nikmat luar biasa. Insya Allah nikmatnya melebihi anak-anak di Jakarta Selatan ini. Anak yakin antum di sini kalau lewat satu tempat berapa menit baunya sudah hilang. Betul? Ini Mus'ab lewat tempat tersebut, subhanallah wanginya masih tersisa. Para pemudi di Mekah semuanya berharap untuk menjadi pasangannya Mus'ab. Nanti kalau sudah dewasa pengennya nikah sama siapa? Sama Mus'ab. Sudah ganteng, rapih, orang kaya, sudah nggak ada kekurangan ini orang. Sampai akhirnya dia memilih pertemanan atas dasar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemuliaan di atas kemuliaan. Kemuliaan hakiki di atas kemuliaan yang semu yang fana. Kemuliaan akhirat sebagai sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ditinggalkanlah kemuliaan-kemuliaan dunia tadi. Posisinya sebagai orang kaya, orang penting, anak yang dimanja, dia lepaskan semua dan dia berjuang bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Gak ada orang zaman tersebut yang mengira Mus'ab bakal menjadi sahabat. Gak ada orang yang akan tahu di antara orang Mekah itu bahwasanya Mus'ab adalah dai pertama dalam Islam. Siapa yang ngira orang-orang? Subhanallah, andaikan Mus'ab dulu tetap dengan posisinya anak orang yang dimanja, orang kaya, wallahi hari ini gak mungkin saya ceritakan cerita Mus'ab. Mus'ab meninggal tapi namanya abadi sampai sekarang. Siapa yang gak tahu Mus'ab? Disebutkan ditinggalkan dunia semua di belakangnya. Dia tinggalkan kenikmatan dan dia bergabung dengan Rasulullah SAW sehingga hidupnya pun berbalik. Inilah karakter seorang. Seseorang yang benar-benar memilih jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah orang yang benar-benar menyiapkan dirinya dengan semua konsekuensi dunia akan didapatkan. Jadi afwan jamaah sekalian, banyak orang sholat duha
niatnya dapat rezeki. Banyak pemuda-pemudi sholat duha nilainya bagus, tapi sholat subuhnya telat. Yang wajibnya keteteran, yang sunnahnya dikerjakan. Tujuannya apa? Dunia. Ini udah salah ini. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in itu banyak dari mereka yang hidupnya susah di dunia. Jadi ingat, dunia ini jamaah sekalian bukan menandakan Allah ridho sama seseorang. Maka kata Nabi SAW, seandainya dunia di sisi Allah sama nilai dengan sayap seekor lalat, kata Rasulullah, maka enggak ada orang kafir pun yang bakal memiliki dunia. Tapi tadi orang kafir Allah kasih dunia. Karena apa? Di sisi Allah dunia tidak lebih berharga daripada sayap seekor lalat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian juga kita ingat ya kisah Mus'ab tadi, disebutkan bahwasanya Mus'ab ini akhirnya meninggal dalam keadaan luar biasa susahnya, meninggal dalam keadaan mati syahid. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kain yang digunakan untuk mengkafani Mus'ab itu nggak cukup. Kalau ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Tutup kakinya, kepalanya kelihatan. Sampai akhirnya mereka mengambil rumput yang bernama idkhir. Jadi tutup kepalanya, kakinya tutupin pakai rumput ilalang. Dan subhanallah, suatu ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, ketika sudah zaman futuhat, sudah zaman Islam sudah berjaya, dia makan makanan yang begitu mewah, begitu nikmat. Tapi subhanallah dia menangis, dia teringat. Mus'ab sahabat saya hidupnya lebih nikmat daripada saya sebelum ini. Lebih kaya daripada saya. Tapi subhanallah diambil sama Allah dalam keadaan susah, miskin, meninggalkan dunia. Sedangkan kita sekarang lihat, dunia kembali Allah bukakan buat kita, dikasih semua sama Allah dunia. Dan saya takut nikmat surga itu dipercepat oleh Allah di dunia. Waliyadzubillah. Hingga dengan sebab tadi beliau pun akhirnya pingsan karena teringat sahabatnya Mus'ab bin Umair. Kemudian kiat-kiat yang ketiga agar menjaga iman supaya tidak down adalah bersemangat mengamalkan amalan sunnah setelah amal-amalan wajib semampunya. Dan tentu harus ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah seorang hamba bertakarrub kepadaku yang lebih aku cintai dari apa-apa yang telah aku fardukan padanya. Artinya apa? Kita sebelum mengerjakan sunnah, perbaiki dulu amalan wajibnya. Karena itu yang Allah wajibkan, itu yang Allah minta. Pengen Allah cinta sama antum, perbaiki sholat antum. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Puasanya diperbaiki, zakatnya diperbaiki. Semua hal yang Allah wajibkan antum perbaiki. Itu adalah jalan paling utama biar Allah cintai kita. Kemudian setelah itu apa? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kemudian kalau sudah bagus wajibnya, silahkan kerjakan nawafil, amal-amalan sunnah. Sehingga apa? Dia akan mendapatkan kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa in sta'adzani law idhannahu. Nah, kalau Allah sudah cinta sama hambanya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan senantiasa menyertai pendengaran hambanya. Penglihatannya dijaga sama Allah. Langkahnya dijaga sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau hamba ini minta sama Allah, pasti Allah penuhi permintaannya. Wa inna min ibadillah law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Di antara hamba-hamba Allah ini ada yang kalau doa langsung diijabah sama Allah. Mau jadi orang seperti itu, perbaiki wajibnya, kerjakan sunnah-sunnahnya. Kalau sudah sampai tahap demikian, insya Allah antum minta sama Allah, Allah berikan permintaan antum. Gak di dunia, di akhirat. Kalau minta perlindungan sama Allah, Allah bakal lindungi. Jadi tadi, tapi ini semua gak mungkin terjadi kecuali harus ikhlas. Jadi jangan ya, jam berapa misalkan bangun jam 3, bangun jam 2, padahal cuma numpang kamar mandi. Subhanallah, HP-nya masih nyala. Dia baru sholat isya jam 12 malam. Di foto. Alhamdulillah selesai sholat. Tujuannya apa?
Tujuannya ria terhadap amalan yang dia nggak kerjakan. Dia bangga dengan amalan tadi, padahal dia nggak kerjakan ini. Ini bukan akhlak seorang muslim. Cari validasi dari manusia, tapi lupa validasi dari Allah. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ana agna syuraka ani syirki. Aku ini nggak butuh terhadap amalan-amalan. Aku ini nggak butuh terhadap persekutuan, kata Allah. Man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Maka barang siapa beramal yang seharusnya amalan tadi untukku, kata Allah, tapi saat bersamaan dimasukkan unsur-unsur lainnya, kepentingan-kepentingan lainnya, Allah tolak amalan-amalan tadi. Jadi tadi, seorang mukmin, seorang muslim tidaklah mencari validasi dari manusia. Seorang mukmin beramal dengan ikhlas, nggak lain nggak bukan adalah meninggalkan validasi dari manusia dan mencari validasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, agar iman tidak down adalah munasahah, saling menasehati dalam kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman kemudian mengerjakan amalan salih serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati untuk tetap bersabar dalam jalan kebenaran tersebut. Allahu a'lamu bissawab. Mungkin kita masuk kepada sesi pertanyaan. Baik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Sadam yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Baik. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi jamaah brothers and sisters yang memiliki pertanyaan untuk mencantumkan pertanyaannya tersebut dalam secari kertas. Tafadhol. Baik, Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya jika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, jika kita rumahnya jauh dari kajian, tapi kita selalu usahakan datang walaupun suka sakit karena kecapean. Lalu seharusnya apakah tetap datang istiqomah kajian atau bagaimana, Ustaz? Sedangkan kalau online kurang efektif buat saya. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Kalau rumahnya jauh, sedangkan dia faham kalau hadir kajian online gak maksimal, maka tadi seorang muslim, seorang mukmin hendaknya dia mengupayakan kebaikan. Lima yuhyikum, bagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, hal-hal yang membuat dia hidup, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah, kata para ulama. Sebisa mungkin kita berusaha mendengarkan Quran dan Sunnah disampaikan oleh para ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena tadi Quran dan Sunnah ini butuh dijelaskan. Walaupun nggak semua ayat ya. Ayat-ayat yang bersifat dasar-dasar tauhid itu adalah ayat yang subhanallah mudah difahami. Jadi tadi lelahnya antum, capeknya antum itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya dan setelahnya. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah hadis, disebutkan bahwasanya besarnya balasan tergantung juga dengan besarnya ujiannya. Antum merasa capek, ngerasa lelah, ya tadi Allah berikan antum ganjarannya. Sebagaimana disebutkan juga dalam hadis tadi, man salaka tariqan, mau menempuh jalan, dan ini capek, butuh effort ini. Antum capek, lelah ke sini. Di sini rumah yang paling jauh di mana? Ada yang dari Tangerang? Ikhwan saja, Tangerang. Alam Sutra, Bekasi Utara, subhanallah. Ada yang dari Karawang, subhanallah. Jam berapa tadi dari rumah? Jam 6, subhanallah. Ini effort yang luar biasa. Kalau dibangun di atas keikhlasan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala,
tentu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya karena Allah tabaraka wa taala. Makanya tadi ya, tetap semangat, ikhlaskan niat karena Allah tabaraka wa taala, dan juga istiqamah dalam thalabul ilmi. Karena tadi thalabul ilmi merupakan sebab-sebab iman kita ini sampai nggak turun. Antum tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah, mana yang larangan. Jadi tadi ya, istiqamah thalabul ilmi semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Antum bisa hadir walaupun lelah. Anggap seperti ini, orang yang mengangkat barbel ya, beban berat. Berat memang, tapi beratnya masih 20 kilo, masih 10 kilo, masih sanggup. Beda cerita, misalkan bebannya beratnya 100 kilo, kita nggak mungkin sanggup untuk mengangkatnya. Antum kajiannya misalkan Bekasi Utara, hadir kajian di Pondok Pinang, masih makul, masih masuk akal. Toh antum juga nggak hadir kajian di Medan misalkan, nggak hadir kajian di Aceh setiap hari bolak-balik Aceh Bekasi Utara. Nah ini kayaknya nggak mungkin ya, terlalu berat. Tapi tadi selama beban tadi masih mungkin antum kerjakan, maka kerjakan. Kita nggak tahu jamaah sekalian, mana sih amalan kita yang diterima sama Allah tabaraka wa taala. Barangkali hadirnya antum hari ini di Masjid Baitur Rahman ini adalah ikhlasnya antum sehingga diterima oleh Allah tabaraka wa taala, yang mana ikhlasnya antum ini menyebabkan antum masuk dalam rahmat Allah tabaraka wa taala. Amin Allahumma amin. Naam. Baik. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallah. Ada pertanyaan lagi. Apabila waktu tidak banyak, zikir setelah sholat itu apa yang paling utama? Fadhol Ustaz. Nah, kalau waktu nggak banyak, apa sih zikir setelah sholat yang kita kerjakan? Kita bertasbih subhanallah. Pertama dengan istighfar dulu ya. Astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah la syarika lah. Baca itu. Kemudian kita baca subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, cukup. Juga tadi jamaah sekalian, waktu nggak banyak itu bukan berarti kita artinya nggak zikir juga. Karena zikir itu tidak harus dalam keadaan posisi duduk, enggak. Allah firmankan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang senantiasa berzikir, ingat sama Allah. Ulama bilang zikir ini artinya secara umum. Antum zikir nggak bisa duduk, waktu buru-buru sambil jalan. Antum sambil aktivitas berzikir, bisa istighfar, bisa bertasbih, bisa bertahmid, bisa bertahlil. Jadi tadi ya, gunakan waktu semaksimal mungkin. Kecuali antum misalkan nggak mau masuk ke kamar mandi misalkan, ya sudah jangan berzikir di situ. Ya, jadi tadi kalau memang waktunya mepet, cukup tadi istighfar sama Allah tabaraka wa taala, la ilaha illallah la syarikalah, kemudian bertasbih subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu akbar, masing-masing sebanyak 33 kali. Naam. Baik, Masya Allah. Jazakallahu khair Ustaz. Ada lagi? Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menasihati salah satu keluarga yang jika dinasihati untuk sholat atau ikut kajian selalu banyak alasan, malah asik main game dan selalu mengakhirkan sholat. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Ya, bagaimana menasehati keluarga yang susah buat sholat, susah diajak kajian? Pertanyaannya gini, tergantung kita ini siapa. Kalau kita orang tuanya, kalau kita sebagai orang tua, tentu kita bisa pakai cara yang lebih dari sekedar nasihat. Sebagai contoh, kalau rumah terbakar, waliyadzubillah, kemudian anak kita dalam kamar, dalam keadaan tidur, mungkin nggak kita biarkan, sudahlah, ini anak lagi capek. Rumah kebakaran, anaknya ketiduran, udahlah biarin, sudah nggak usah dibangunin, lagi capek sudah. Mungkin seperti itu? Hah? Mungkin? Jibun ya ikhwah, mungkin? Nggak mungkin. Tapi kenapa kalau sholat ngetoknya pelan, kayak nggak serius, sudahlah lagi capek, hadahullah, mudah-mudahan dapat hidayah, kok lemes? Tadi kalau sebagai orang tua harus punya power. Tapi kalau misalkan kita sama dia kurang lebih sebaya atau derajatnya sama, kakak beradik, tadi nasihati terus, contohkan contoh baik, istiqomah. Antumnya istiqomah dulu. Kadang-kadang orang ini menolak nasihat kita karena apa?
manusia ini di awal fase dia mendengarkan dakwah itu nggak ngelihat isi dari dakwah tadi. Dia ngelihatnya kita ngajakin sholat, antumnya aja nggak sholat, kan begitu, betul? Coba kita perbaiki diri kita sendiri, dan juga yang kedua adalah selain nasihat jangan lupa namanya doa. Coba doakan terus. Dan juga kita harus pegang prinsip ya. Selama seseorang belum dipanggil sama Allah, selama nyawa seseorang masih ada dalam dirinya, kita tidak bisa menjudgment dia ahli surga atau ahli neraka. Oh, ini orang nggak sholat, ahli neraka ini orang. Subhanallah, ternyata bertaubat nanti, kemudian jadi orang soleh. Kita nggak tahu kan. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebutkan ketika waktu itu sebagian sahabat mau hijrah ke Habasyah. Umar ini terkenal dengan kasarnya, kerasnya sama kaum muslimin. Menyiksa, memukul kaum muslimin. Subhanallah, ketika kaum muslimin pengen hijrah ke Habasyah sebagian, Umar bertanya, mau kemana kalian? Kok kayak orang perhatian sama kaum muslimin, padahal itu dia masih musyrik. Subhanallah, akhirnya perbuatan Umar ini jadi cerita di kalangan para sahabat Nabi waktu itu. Umar bin Khattab ini sekarang kayaknya tambah lembut ya. Kenapa? Perhatian sama kita sampai nanya, kalian mau kemana? Barangkali saya ada salah, dan lain-lain sebagainya. Singkat cerita, sahabat yang dengar cerita ini pun langsung menimpali, kayak nggak percaya. Apa katanya? Wallahi, Umar ini nggak akan masuk Islam sampai keledai bapaknya masuk Islam duluan. Faham? Jadi seakan-akan orang kayak Umar itu mustahil masuk Islam. Tapi lihat, ternyata apa faktanya? Umar bin Khattab masuk Islam. Dan semua orang yang Islam sebelum dia didahului sama dia, kecuali satu orang, Abu Bakar As-Siddiq. Islamnya bukan pertama-pertama loh Umar bin Khattab. Tapi tadi dia bisa mengungguli semua orang kecuali satu orang, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang sempat ngomong Umar nggak bakal masuk Islam sampai keledainya Al-Khattab, bapaknya masuk Islam. Ini yang ngomong gini sama Umar diunggulin ketika dia jadi muslim. Derajatnya melebihi orang ini. Apa dia pernah berpikir sahabat ini bahwasanya Umar masuk Islam beneran setelahnya? Gak ada yang tahu. Jadi tadi ya, nasihat diiringi doa, serta jangan lupa kita juga menunjukkan yang baik kepada orang yang kita nasihati. Kita istiqomah juga ya. Itu kalau kita sama dia sebaik. Tapi kalau kita sebagai orang tua, tentu kita bisa lebih daripada sekedar memberikan nasihat. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khairan. Selanjutnya, Ahsanallahu alaikum Ustaz. Ahsanallahu ilaik. Mohon nasihatnya untuk para remaja yang suka menunda-nunda baik sholat atau tugasnya. Jazakallah khair. Sholat maupun Tugasnya Ustaz. tugas apa ini? Tugas mungkin kayak PR Ustaz, PR sekolah Oh, sekolah. atau project Ustaz. Iya, Masya Allah. Apa nasihatnya untuk orang-orang yang suka menunda sholat? Para pemuda dan pemudi serta para pemirsa yang berada di rumah yang senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang namanya kematian itu tidak mengenal batasan usia. Antum perlu fahami ya. Dosa seseorang itu dihitung bukan saat sejak dia menikah, bukan. Bukan saat sejak dia menjadi bapak-bapak atau ibu-ibu, bukan. Dosa mulai dihitung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sejak seseorang sampai pada usia balik, usia kematangan balik. Dan kalian insya Allah para pemuda ini sudah pada balik semuanya. Jadi tadi dosanya antum sama dosanya saya dan dosa orang yang sudah usia 90 tahun di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala sama nilainya. Dan tadi berapa banyak orang yang kita kira sudah akan dipanggil sama Allah, kam min saqim, berapa banyak orang yang sakit dengan sakit yang begitu parah, ternyata usianya panjang, betul? Berapa banyak orang yang sehat tanpa sakit masih muda dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah sekalian, saya pernah menghadiri pemakaman seorang pemuda. Di antara orang yang hadir memakamkan dirinya adalah bapak dan kakeknya. Subhanallah. Ini orang meninggal dikuburkan sama bapak dan kakeknya. Bapak kakeknya masih ada sehat. Dianya dikubur. Jadi tadi
Antum bayangkan, antum berada di kuburan, di malam hari begitu gelap, nggak ada A, nggak ada B, nggak ada C, cuma antum sama amalan antum. Mumpung kita masih bisa beramal buat alam kematian kita nanti. Maka tadi, jangan menunda amalan kita. Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan nunda sampai sore hari, jangan. Di sore hari jangan tunda sampai besok hari, jangan, kerjakan sekarang. Siapkan wa khudh min hayatika li mautik. Siapkan masa hidupmu ini untuk perbekalan masa kematianmu. Siapkan masa sehatmu untuk masa sakitmu nanti. Kita nggak tahu siapa yang bakal dipanggil sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berapa banyak kita hadir kematian, yang meninggal anaknya, yang nguburkan kakeknya. Dan tadi, orang yang nggak sholat ini waliyadzubillah, kita kan sama para ulama, tidak dianggap sebagai muslim. Dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, waliyadzubillah. Yang mana kita paham nama-nama ini adalah nama-nama yang diabadikan sama Allah di Quran dalam rangka menunjukkan mereka ini ahli neraka, waliyadzubillah. Mau kita kumpul sama mereka? Kita pengen kumpul sama Rasulullah, sama Abu Bakar, sama Umar, sama Uthman, sama Ali, sama sahabat Rasulullah. Bukan malah kita milih jalan-jalannya Fir'aun, jalannya Qarun, jalannya Haman, waliyadzubillah. Jadi tadi, jangan pernah menunda amalan. Capek-capek kerjakan. Jadi kadang-kadang manusia tadi, untuk hal-hal duniawi, capek kayak apapun diusahakan. Sholat, ya Allah, berapa menit? Gampangkan urusan sholat. Maka tadi, sama Allah bakal digampangkan juga urusannya. Waliyadzubillah. Nah. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Masih ada lagi nggak pertanyaannya? Sebenarnya sudah yang terakhir ini, sudah nggak ada lagi. Udah. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, saat seseorang sedang perjalanan menuju majelis ilmu, lalu orang tersebut terkena musibah dan meninggal, apakah dia termasuk orang-orang yang berjihad karena ingin menuntut ilmu? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, man kharaja, seperti Nabi sebutkan dalam sebuah hadis bahwa sebarang siapa yang keluar fi talabil ilmi, dalam rangka talabul ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', maka dia senantiasa dianggap dalam jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Dan juga qad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dia sudah dapat balasannya di sisi Allah, tergantung dengan niatnya ya. Niatnya datang ke majlis ilmu benar-benar bertolabul ilmi, insya Allah dia meninggal dalam keadaan insya Allah fi sabilillah. Tapi tidak disebut, tidak bisa disamakan dengan orang yang syahid dalam keadaan ma'arakah, dalam keadaan perang. Tetap hukumnya berbeda secara hukum fikih, beda sama orang yang mati dalam keadaan perang fi sabilillah, jihad. Tapi tadi, orang-orang seperti ini bisa dikatakan orang yang insya Allah meninggal dalam keadaan fi sabilillah. Jadi tadi ya, ini termasuk kematian yang sangat-sangat baik. Yang kita nggak tahu, makanya saya bilang, secapek-capeknya kita, sefutur-futurnya kita, selelah-lelahnya kita, istirahat boleh. Tapi tadi, kapan nggak boleh? Berbuat maksiat. Capek puasa bukan maksiat. Capek sholat sunnah bukan maksiat. Tapi apa? Istirahat, kumpulkan kembali tenaga. Tadi sebagaimana seorang badui tadi, banyak ini agama ini, sudah banyak syariatnya, banyak amalannya. Ya sudah, kalau lelah cukup berzikir. Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil sama Allah. Harapannya apa? Kapan kita dipanggil sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tadi meninggal nggak perlu mengenal waktu. Kita dalam keadaan yang baik. Minim kita tidak berbuat dosa. Itu paling minimal ya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Baik, Masya Allah. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu Barakallahu fiik. Sebelumnya, apa ada yang mau bertanya secara langsung? Dipersilahkan untuk ikhwan dan akhwat. Ada?
Kalau begitu kita langsung lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi kuis. Sesi Ya, kuis. insya Allah Ustaz. Ustadz dapat nggak Ustadznya? Oh, insya Allah Ustaz, insya Allah dapat. Masya Allah, nggak bercanda aja. Nah, kuisnya dari Ustadz atau dari panitia? Insya Allah dari Ustaz. Dari Ana? Nah, Ustaz. Subhanallah, Ana belum tahu kuisnya apa nih. Belum ada koordinasi, ada kuis ini. Insya Allah kuisnya 3 ikhwan 3 akhwat Ustaz. 3 ikhwan, 3 akhwat. Soalnya dari Ana. Insya Allah Ustaz. Langsung ini. Iya Ustaz. Subhanallah, susah ini. Ya, Ana mau nanya apa ya? Nah, ini ikhwan dulu ya mungkin ya. Nah, Ustaz. Ya ikhwan siap ya semua ya. Jangan lihat kuisnya, tapi lihat usahanya. Ini juga menunjukkan perhatiannya ya. Nah, sebutkan tadi tentang pemuda di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat yang meninggalkan kenikmatan dunia. Sebutkan nama sahabat tadi yang meninggalkan kenikmatan dunia, yang bahkan ketika meninggal sampai dikuburkan nggak cukup kain kafannya, bajunya nggak cukup buat mengkafani dia. Fadal, Mus'ab. Nah, barakallahu fiik. Hadiahnya mana ini? Tafadhol Hadiahnya untuk tim jazakallah khairan kathiran. Tafadhol untuk tim logistik untuk memberikan hadiahnya. Ustaz, tafadhol untuk Lagi ya? pertanyaan selanjutnya. Oh, kali Ikhwan. ini untuk akhwan Ustaz. Insya Allah. Sekarang akhwat. Iya, Jadi selang-seling kayak puasa Daud. insya Allah Ustaz. Iya, iya, Masya Allah. Nah, tadi saya membawakan sebuah perkataan ya. Orang yang beribadah tanpa ilmu itu lebih banyak merusak daripada mendatangkan kebaikan. Siapakah yang mengatakan ini? Tadi kalau nggak salah saya nyebutkan pemilik omongan ini ya. Nah, akhwat, tadi ada sebuah makalah, sebuah ungkapan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa landasan ilmu lebih banyak membawa kerusakan daripada membawa kebaikan. Boleh para akhwat, siapakah tokoh yang mengatakan ucapan tersebut? Bismillah, Umar bin Abdul Aziz. Baik, barakallahu fiik. Nah, betul. Umar bin Abdul Aziz. Baik. Ustaz, tafadhol untuk pertanyaan ikhwan. Masya Allah. Nah, sebutkan poin pertama dari kiat-kiat agar iman anti down. Poin pertama. Wah, ikhwan ini Masya Allah nih. Sebagian saya kenal, malu-malu memang. Nah, mempelajari ilmu syar'i. Barakallahu fiik. Nah, akhwat, poin kedua dari pembahasan kita tentang kiat-kiat agar iman anti down. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperbanyak teman yang solih. Memperbanyak Teman yang solih. teman-teman yang soleh. Iya Ustaz. Ya, nah, memperbanyak teman-teman yang soleh. Nah, barakallahu fiik. Kemudian ikhwan lagi ya. Nah, ikhwan, permisalan teman yang soleh seperti apa kata Rasulullah? Yang sebelah sini mungkin ikhwan ya. Permisalan untuk teman yang soleh yang disabdakan fadal. Tar, yang baik aja, yang jual minyak wangi ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, terakhir buat akhwat. Sebutkan permisalan yang dibawakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang teman yang buruk.
Jalis as-su, teman yang jelek. Itu seperti apa kata Rasulullah contohnya? Atau permisalannya? Permisalan dari Rasulullah untuk teman yang buruk adalah pandai besi, Ustadz. Pandai besi, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Selesai 6. Masya Allah. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Taib. Mari kita tutup kajian ini. Ustadz mau tutup kajiannya? Nam, fadhal. Nam. Silakan Ustadz. Baik jamaah sekalian, mungkin ini kajian kita di pagi hari ini yang penuh berkah. Tadi saya ingatkan, hal yang kita pelajari hari ini hendaknya kita benar-benar resapi serta kita amalkan. Dan kunci dari semua adalah la tahtaqiranna minal ma'ruf syai'a, kata Rasulullah. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Antum gak bisa sholat sunnah, bisanya apa? Misalkan ketemu orang dengan cara yang baik, senyum, nanya kabarnya, kerjakan. Gak bisa lagi misalkan antum orangnya malu atau bagaimana, minim-minim antum zikir sama Allah. Kenapa? Jadi manfaatkan waktu antum sebisa mungkin diisi dengan kebaikan. Kenapa? Karena tadi kita berusaha sebisa mungkin menjaga agar iman kita senantiasa dijaga, istiqomah, agar iman kita tidak down. Ya, tadi ini mungkin dari saya, wallahu a'lamu bissawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratu al-majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.